serahkan hidupku, berikan denganmu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, berikan denganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, berikan denganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Indonesia yang mengikuti les reading malam hari ini. Nanti saat ini kita akan berdoa bersama-sama di depan Tuhan, kita akan bersyafaat. Kita doakan Indonesia, kita doakan juga kota di mana kita boleh berada, yaitu kota Purwokerto. Doakan untuk kesejahteraannya, doakan untuk pemimpin-pemimpin kita. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihannya untuk negara ini. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari Tuhan kami datang kepadamu. Kami membawa doa kami kepadamu di tempat ini. Ya Tuhan, kami siap malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, mengurapi bangsa kami, dan lebih lagi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa ini bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang damai Tuhan Yesus. Haleluya. Kau serahkan kepada bangsa ini Tuhan. Kami juga serahkan pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran-jajaran Tuhan Yesus yang Kau percayakan untuk memerintah bangsa ini Tuhan Yesus. Memberikan hikmat, marifat yang luar biasa kepada mereka, memberikan kemampuan kepada mereka Tuhan dalam menjalankan visi misi yang sudah ditetapkan, agar bangsa ini menjadi bangsa yang hebat ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati rencana-rencana apa yang sudah direncanakan oleh para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah ini, Banyumas dan sekitarnya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati daerah dengan lebih-lebih lagi Tuhan Yesus. Jadikan daerah-daerah yang makmur Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus. Oh haleluya, daerah yang jadi tempat yang bertoleransi antar umat beragama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Bupati yang memimpin daerah ini Tuhan dengan hikmat marifat, dan dapat memimpin dengan baik untuk kepentingan masyarakat daerah ini Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di daerah ini Tuhan Yesus. Kau tetap memberkati gereja-gerejamu yang ada di daerah ini, agar gereja-gerejamu dapat bertumbuh dan berkembang di daerah ini Tuhan Yesus. Kami dengan mendapat kuasa Tuhan Yesus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengenalkan Engkau kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa memuji-muji Engkau, banyak jiwa yang percaya kepada Engkau, banyak jiwa yang dimenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu, para pendeta-pendeta, gembala-gembala Tuhan, dalam masing-masing gerejanya Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, marifat kepada mereka Tuhan Yesus, dan mencukupkan segala sesuatu Tuhan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapak, serahkan ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini juga kita akan berdoa untuk gereja ini. Kita berdoa dalam visi misi gereja ini boleh semakin Tuhan pertajam, sehingga keberadaan gereja ini di tengah-tengah kota ini boleh semakin menjadi dampak terang bagi kota ini. Berdoa juga untuk hambanya, berdoa juga untuk Pak Nono, berdoa untuk setiap umat Tuhan yang ambil bagian terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Saya minta Pak Victor untuk berdoa kepada Kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, GBIS Purwokerto. Kiranya Tuhan tetap menyertai gereja ini, Tuhan tetap memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Segala visi-misi yang sudah direncanakan Tuhan Yesus, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai kehendak Engkau. Tuhan berkati gereja ini Tuhan, doakan jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan agar banyak jiwa mengenal Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak jiwa yang dipulihkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nono, Romi Harja, dan Ibu Vivi Tuhan yang mengembalakan di tempat ini. Tuhan tetap mengurapi kehidupan mereka dan memberikan hikmat marifat Tuhan Yesus dalam membawa jemaat ini untuk lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kecukupan terhadap apa yang mereka butuhkan. Cita-cita dan harapannya Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan mengabulkan Tuhan Yesus. Terima
semuanya dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu tetap dapat menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan Yesus, dimanapun dia menggembalakan Tuhan Yesus, dimanapun dia menaburkan firman, tetap menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi daerah di sekitar gereja ini juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mungkin saat ini sedang dalam sakit, sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang dalam kehidupan mereka, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah mulai malas, yang sudah mulai jarang datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengetuk hati mereka Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kepada mereka kembali untuk datang ke tempat ini, untuk merindukan Engkau di tempat ini Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama tempat ini. Oh Tuhan, berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Ibu Suci berdoa untuk ibadah sepanjang minggu ini, dan secara khusus doakan juga untuk Pak Giarto yang hari Minggu kemarin berulang tahun. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, dan apapun yang menjadi harapan-harapannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda remaja di tempat ini, dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau terus memberkati mereka dengan kesetiaan Bapa. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang diberkati oleh Engkau Bapa, sehingga mereka dapat menjadi anak-anak yang perkasa di bumi ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka Bapa. Kami percaya Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, yang mungkin sedang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi atas mereka Bapa. Yang lemah kiranya Engkau memberikan kekuatan, yang susah Engkau hiburkan mereka dengan sukacita yang baru. Kami percaya Bapa, yang lemah mereka, kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Bapa. Yang sedang mengalami pergumulan dalam rumah tangga mereka, kami percaya Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa. Kami percaya Bapa, mereka dapat berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, untuk anak-Mu Bapak Giarto yang kemarin ulang tahun Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau menambahkan kesetiaan kepada anak-Mu ini Bapa. Berkati di masa tuanya Bapa. Kami percaya Bapa Engkau menopang kehidupannya Bapa. Kami percaya Bapa, berkati keluarga ini Bapa dengan berkat-berkat yang baru. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya berkat-berkat yang baru terus Engkau curahkan Bapa, dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah hidup kami Bapa selalu menggenapi setiap firman-firman-Mu Bapa, sehingga iman kami selalu diteguhkan di dalam Engkau Bapa.
Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena kami percaya pengharapan-Mu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap pergumulan kami pada malam hari ini Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab dan Engkau akan mengabulkan setiap doa kami pada malam hari ini. Karena kami minta hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya kami menerima sukacita karena Engkau baik dan Roh Kudus memberi kami kekuatan untuk tetap dapat bersyukur. Dan malam hari ini kami baca renungkan firman-Mu. Sebentar kami meminta pertolongan-Mu untuk dapat kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya, bantuan Yesus sampai hari ini maupun hari besok. Katakan Amin. amin. Oke, kita akan baca Galatia pasal yang keempat. Loh. Tok. Asin. Shalom semuanya. Kita akan membaca surat Galatia pasal yang keempat. Judul dalam Alkitab, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, kamu lebih tetap lagi sesudah kamu dikenal Allah. Maka sekarang kamu berbalik lagi kepada roh mulia yang memakai miskin dan mau mulai menambah lagi kepada kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu tidak kamu anggap seperti sesuatu yang hina dan menjijikan. Namun kamu telah menyambutku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?
Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu dengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Anak-anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasa, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah buah kehendak Tuhan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Allah. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Namun, Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan dialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan Loh. kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Iskak adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu dia yang dilahirkan seperti biasanya menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Namun apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sampai di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini, ya, kalau Alkitab kita itu dibagi, pasal 4 itu dibagi menjadi 3. Pertama, tidak ada lagi perhambaan. Kedua, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Yang ketiga, berbicara masalah kiasan antara Hagar dan Sarah. Namun kita akan fokus pada 2 hal. Yang pertama di ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Akil balik itu berbicara tentang seseorang yang dianggap akil balik itu dewasa. Jadi kalau sudah melewati akil balik berarti seseorang itu sudah dianggap dewasa. Nah, kapan seseorang itu dianggap dewasa? Ya. Dan di sini dikatakan bahwa yang dimaksud ialah, berarti kalau yang dimaksud ialah itu berbicara tentang ayat di atasnya. Ya. Ayat 29 pasal yang ketiga. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Garis bawahi, berhak menerima janji Allah. Nah, persoalannya adalah siapa yang berhak menerima janji Allah? Ya. Siapa yang berhak menerima janji Allah? Yang berhak menerima janji Allah adalah orang-orang yang sudah
akil balik. Artinya orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani. Ya. Walaupun dia secara umur sudah tua, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah lama, tapi secara kerohanian dia belum dewasa dalam hal rohani, maka hak janji Allah itu belum dapat ia terima. Apa buktinya? Ya. Berapa banyak orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan itu selalu berkeluh kesah, selalu merasa bahwa hidupnya tidak baik-baik saja, selalu bahwa merasa berkekurangan terus-menerus. Ya, padahal orang yang percaya kepada Yesus berhak menerima janji Allah. Nah, kenapa janji Allah ini tidak tergenapi? Karena belum dewasa. Ya. Ciri-ciri orang yang belum dewasa itu ya, kalau dia diberkati jadi lupa Tuhan, kalau diberkati jadi sombong, kalau diberkati ia jadi lupa daratan, ya banyak. Kalau diberkati tambah arogan, banyak. Kalau diberkati memandang orang lain dengan sebelah mata, ya. Makanya berkat, ya, berjanji Allah itu tidak sepenuhnya ia terima, walaupun ya dikatakan kalau dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti dia yang berhak menerima janji Allah. Atau dalam kiasan dalam sebuah keluarga, jika seorang anak itu punya hak waris atas harta orang tuanya, ya. Tapi kenapa seorang anak itu tidak bisa menguasai karena belum dewasa, belum akil balik. Makanya hak warisnya itu belum diberikan, walaupun ia adalah pewarisnya, ya kan? Tapi hanya boleh dikasih hak pakai, ya kan? Nah, di sini dikatakan, ya, mana tadi? Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Dia tetap harus bekerja. Ya. Ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, walaupun ia memiliki segalanya. Walaupun ialah sang pewaris itu, tapi ia masih statusnya sebagai seorang hamba karena belum dewasa, ya kan? Nah, di sini ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu domainnya adalah sang pewaris. Tapi kenapa hak janji Allah itu tidak bisa diterima dengan seutuhnya? Karena dianggap oleh Bapa di surga belum dewasa. Kalau belum dewasa artinya apa? Nanti bisa disalahgunakan, nanti habis begitu saja, nanti justru malah tidak karu-karuan hidupnya dengan hak warisnya itu, ya kan? Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan bagaimana harus menggenapi firman Tuhan seperti yang kita nyanyikan tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Nah, itu perlu pembelajaran tiap-tiap hari. Perlu pembelajaran tiap-tiap hari bagaimana kita cari tahu kehendak Tuhan supaya kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani itu siap menerima tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu berhenti sampai di sini. Itu moto dalam pria sejati, dalam wanita bijak, ya kan? Tanggung jawab itu berhenti sampai di sini. Tidak dilimpahkan kepada orang lain. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya harus diselesaikan sampai selesai. Nah, kenapa hak
janji Allah itu tidak dapat diterima dengan seutuhnya karena banyak orang hanya mengerjakan setengah-setengah, tidak seutuhnya, bahkan ogah-ogahan, males-malesan, bahkan ada yang pensiun dini, ya. Bahwa pelayanan ini tidak ada kata pensiun, melayani tidak ada kata pensiun. Orang yang menerima berkat besar itu identik dengan melayani. Bekerja adalah melayani, ya. Jadi kalau kita pensiun dalam melayani, dalam bekerja, melakukan sesuatu, berarti berkatnya pensiun, ya. Nah, di sini kita harus pahami bahwa setiap pembelajaran firman Tuhan paling tidak sedikit-sedikit praktek, ya, bukan banyak komennya. Ya, karena ini baru dapat hikmat. Jangan banyak komennya. Ketika ada orang live tentang pengobatan alternatif, pengobatan saraf, ya kan, penontonnya ribuan, ya kan, diajari sama sang apa Pak namanya yang ngajar itu namanya apa? Suhunya. Netizen itu banyak komentarnya, bukan banyak prakteknya, padahal suhunya ini praktekan supaya tahu bagaimana rasanya ketika sudah praktek, bukan banyak komennya. Kalau banyak komennya nggak akan merasakan apa-apa, tapi kalau banyak prakteknya, sedikit banyak akan mengenali, mencicipi rasa yang ia dengar, ia lihat, ya. Nah, di sini bukan banyak teori, tapi banyak praktek. Itu yang baru saya dengar tadi, Pak. Ya kan? Berarti kan cocok. Berarti orang yang dewasa itu banyak prakteknya, bukan banyak teorinya, bukan banyak komennya di sini. Ya, supaya apa? Menggenapi firman Tuhan. Ya, menerima janji Allah secara utuh. Ya, secara utuh itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, paling tidak ada progresivitas. Wah, apa sih progresivitas? Ada kemajuan yang terus-menerus dari tahun ke tahun, bukan malah kemunduran. Ya. Semakin tambah setia, ya, semakin tambah rajin, semakin tambah melayani. Itu progresivitas, ya. Bukan mengalami degradasi. Degradasi itu kemunduran, kemerosotan. Nah, dewasa berbicara tentang progresivitas, ya, kemajuan, bukan kemunduran. Nah, seringkali banyak orang semakin tua, semakin hari semakin banyak keluhan, bukan semakin banyak bersyukurnya. Nah, itu kemunduran. Nah, bagaimana mau berhak menerima janji Allah kalau tidak bisa bersyukur dalam kehidupannya? Itu satu hal, ya. Di sini karena anak, ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Makanya semakin dekat dengan Bapa, semakin akrab kita menyapa Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bu, bukan kayak gitu. Ya Aba, ya Bapa, tolonglah. Masa sih nggak kasihan sama aku, ya kan, gitu kan? Masa sih, gitu kan? Tapi kalau hubungannya nggak dekat, ya malu-malu ngomongnya, atau mohon-mohon, ya kan? Tolong, kayak gitu kan? Seperti nggak kenal bapaknya saja. Tapi kalau gambaran itu diterapkan dalam keluarga, seorang anak yang dekat dengan bapaknya, yang mengerti kehendak bapaknya, kan nggak perlu ngemis-ngemis, ya Pak, ya. Nggak perlu minta 2 kali 3 kali, sekali cukup, ya. Kode gitu kan. Itu cukup sebenarnya, ya. Atau cukup kayak gini. Kalau noni itu cukup kayak gini. Mau apa? Di tangan di perut itu diputar gini. Ketika dekat-dekat gitu kan, pasti orang tuanya gercep itu. Ya.
Tapi kalau enggak ini, gitu kan. Nah, itu suatu kedekatan. Ya. Oke, itu hal yang pertama. Bahwa orang yang dewasa secara rohani, pengenalan akan Tuhan, dia akan semakin lama menikmati janji Allah. Ya kan? Bukan semakin jauh berkatnya. Ya kan? Apalagi berkat yang tidak lazim tadi. Yang kedua, di ayat yang ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ini poin yang kedua. Ya. Orang yang belum akil balik, ketika diberikan kebenaran, dia tidak akan bisa menerima. Bahkan dikatakan di situ ketika Paulus mengajarkan yang benar, Paulus dimusuhi. Maka di situ dikatakan, di manakah bahagiamu itu yang dahulu bahagia ketemu dengan saya, tapi sekarang ketemu dengan saya kok seperti musuh. Ayat yang ke-15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Ya, awal-awal perjumpaan, awal-awal mengenal Tuhan, pendampingannya gampang. Ya, firman Tuhan berkata, oke, ya, tapi setelah berjalannya waktu, ya, ada banyak gangguan, ya. Di situ ketika Paulus mengingatkan kembali, ayo kembali ke jalan yang benar, di situ malah menjadi pertengkaran, permusuhan. Salah satunya adalah orang-orang Galatia memelihara hari-hari baik. Ya kan? Terus nanti pada berikutnya tentang keselamatan itu harus plus sunat. Ya kan? Kalau nanti baca harus plus sunat. Terus pada bagian selanjutnya, ya, orang-orang Galatia itu sudah mulai mengalami kemunduran. Apa yang terjadi? Mereka melakukan kedagingan, manusia lamanya muncul lagi. Ya kan? Keserakahan, saling menelan, ya kan? Karena hidupnya tidak dipimpin roh lagi. Mereka dipimpin oleh, karena ada penghasut-penghasut yang sudah mulai masuk, ya kan? Sehingga di sini ada pernyataan Paulus bahwa ada orang yang mencoba mempengaruhi mereka untuk tidak mendengarkan apa kata Paulus. Ya kan? Ayat berapa itu? Nah, ayat 20. Sampai Paulus di situ habis akal. Aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, mau ngomong dengan bahasa apa lagi gitu loh. Untuk menasehati, meluruskan, ya. Aku mau ngomong apa lagi, sampai habis akal untuk ngomongin orang-orang Galatia. Karena apa? Mereka sudah diracuni sama orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ya, yang supaya menjadi pengikut mereka. Ya, jadi ada digosok-gosok dari belakang, ada dibisik-bisik dari belakang. Jangan percaya sama Paulus. Menurut agama Yahudi begini, menurut Taurat begini. Jadi mulai digosok-gosok sama orang-orang tertentu yang ada di sekeliling mereka, supaya mereka menjadi banyak pengikut. Ya, tidak mengikuti apa kata Paulus. Nah, di sini Paulus sampai pusing, habis akal menghadapi orang-orang Galatia. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang hari-hari ini semakin lama menjadi orang Kristen? Apakah semakin lama semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengenal apa maunya Tuhan? Jadi semakin tambah baik atau semakin tambah jahat? Itu aplikasinya, ya kan? Atau terpengaruh dengan lingkungan komunitas barunya
termakan dengan kata-kata hari ini, ya kan? Kata-kata hari ini, ya. Awan sudah mulai lupa. Ya, kata-kata hari ini yang cuma memuaskan telinga, tapi tidak merubah perilaku, ya kan? Itu kata-kata hari ini yang ada di media sosial. Perhatikan baik-baik, apa yang ada di media sosial itu dibuat oleh robot AI, ya kan? Yang membuat kata-kata hari ini adalah AI, tapi dipegang oleh banyak orang Kristen juga. Padahal berbeda dengan prinsip firman Tuhan, ya kan? Nah, sekarang yang menjadi prinsip orang Kristen zaman now, apakah kembali kepada firman Tuhan atau berpedoman apa kata orang yang ada di sekelilingnya, sehingga di situ ketika ada kebenaran disampaikan terjadi permusuhan. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu, ya? Apakah dengan aku mengatakan sejujurnya, aku telah menjadi musuhmu? Kalau dibahasakan lebih sederhana, apakah dengan aku mengatakan kebenaran, aku ya telah menyinggung perasaanmu? Ya kan? Ini berbicara masalah ketersinggungan. Karena apa? Mendengar pernyataan kan menjadi musuh. Kalau sudah tersinggung terjadi permusuhan, terjadi perpecahan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti tidak satu tujuan. Karena kalau satu tujuan, kalau firman Tuhan berkata oke ya. Oke, Wan? Kalau firman Tuhan berkata oke. Nah, oke. Berarti kan tidak perlu wacana lagi, nggak perlu komentar lagi. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, kenapa kita harus tersinggung? Bagus kalau tersinggung. Ya, seringkali saya mengatakan kalau khotbah saya menyinggung orang berarti bagus. Kenapa? Ya memang benar. Kalau nggak benar, kenapa tersinggung? Nah, kalau sudah benar, berarti kan tinggal merubah seiring dengan pengenalan akan firman Tuhan. Itu kuncinya, supaya menjadi dewasa rohani. Ya, orang yang dewasa rohani adalah orang yang semakin dekat dengan saudara seiman, bukan semakin jauh dengan saudara seiman. Itu kuncinya. Ya, karena kita dipersatukan sebagai satu tubuh Kristus, ya, dalam jemaat Tuhan. Saya kira itu renungan kita malam hari ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, supaya apa? Berhak menerima janji Allah dalam kehidupan kita di pasal 3 ayat 29. Supaya janji Allah tidak ditahan, ya. Kalau ditahan kan nanti gimana, Pak? Supaya dapat menerima. Nunggu apa, Pak? Nunggu bapaknya mati, mamanya mati, ya. Wah, gimana ini supaya cepat nerima warisan ini, kan gitu. Ya kan? Tapi kalau belum wakil balik nggak bisa juga. Nggak bisa. Diwakilkan ke orang yang sudah diamanatkan oleh orang tua, kan? Iya. Tetap dalam perwalian sampai genap waktunya. Itu. Mbak Susi ada komentar? Sudah nggak punya orang tua, bingung deh. Wadah lah. Wan, semakin cepat semakin baik. Kata hari ini, Mas. Jadi masalah harga dan syarat tidak perlu dibahas
nanti bisa ada ketersinggungan di luar sana. Karena hari-hari ini semakin marak ya ketersinggungan masalah iman kepada Alkitab. Padahal kita sudah punya duluan teksnya. Nih, harus cepat dewasa apa nunggu waktunya? Apa? Dewasa apa anak kecil aja? Dewasa apa mau jadi anak kecil aja? Dewasa berarti harus bisa kerja. Lu kok gimana? Berarti ya belum dewasa. Ha. Kalau belum dewasa itu cuma dapat jatah. Iya kan? Untuk jajan kayak gitu kan? Oh. Tuh kan? Bu? Coy? Kok? Telah anu ya? Hah? Gak nyambung separuh ya? Mandi dulu. Ayo Pak, wis penutup Pak. Anu Pak, konklusi. Apa, Pak? Enggak usah disinggung yang Hagar dan Sarah. Karena itu bahaya. Karena live masalahnya. Kesimpulannya apa? Kita harus tetap harus berusaha menjadi dewasa jika kita menginginkan janji Allah ya. Janji Allah. Janji Allah ya. Memang harus seperti itu. Jangan kita sudah mulai beranjak dewasa tapi kembali lagi kepada kanak-kanak sehingga kita tidak menjadi dewasa dan Ya. kedewasaan tidak tergantung dari umur usia Tapi dari iman kita ya, penerimaan tanggung Penerimaan. jawab. ya. Moto pria sejati. Loh, masuk kan? Moto pria sejati kan? Kedewasaan itu bukan ditentukan oleh umur, tapi ditentukan oleh penerimaan sebuah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu berhenti sampai di sini. Kalau dikasih tanggung jawab jangan dilimpahkan ke orang lain. Pria sejati, Pak. Gitu ya. Iya. Ya sudah ikut pria sejati, tanggung jawab diperintahkan ke orang lain. Harusnya yang sudah ikut pria sejati lebih bagus lagi intinya ya. Oh iya. Makanya Tanggung saya jawabnya. takut karena pernah jadi guru pria sejati. Oke, sampai di situ supaya dapat menerima janji Allah, dapat dinikmati dalam kehidupan kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita harus belajar dewasa dari hari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk menjadi orang-orang yang dewasa, yang siap menerima tanggung jawab, melakukan pekerjaan dan tugas yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena fungsi orang yang diberkati adalah untuk dapat memberkati orang lain. Terima kasih atas kepercayaan ini Tuhan, dan kami rindu orang-orang yang sudah mendengar kebenaran ini menerima pencerahan, menerima pewahyuan bahwa hidupnya sesungguhnya adalah sang pewaris. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati siapapun yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya firman Allah tidak akan pernah gagal, dia akan bekerja sampai tuntas. Dalam nama Yesus saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa baik di bumi maupun di surga, katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.